A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji ya dan juga syukur adalah milik Allah. Kembali kita dipertemukan Allah di channel iDream TV dalam program Hikmah ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan memperbaiki ya kualitas iman kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan memperhatikan ya berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita atau kehidupan orang lain atau kehidupan orang-orang sebelum kita. Ya, kita ambil yang baik ya dari ibrah-ibrah yang ada, dan kita buang yang buruk-buruk ya, kita jauhkan agar tidak terjadi atau menimpa kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul ya, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW ya. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka ya, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. InsyaAllah ya, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan kita ya, terkait dengan tema kita hari ini, yaitu mengendalikan jiwa ya dalam profesi ya, dan juga pekerjaan ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia ini beragam ya. Dari segi derajat juga derajatnya berbeda-beda ya, dari segi ekonomi ya, hartanya, kekayaannya juga berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang biasa-biasa gitu kan. Nah, semuanya itu Allah jadikan sebagai kehidupan. Ya, nggak kebayang sama saya kalau kemudian dunia ini semuanya orang kaya. Nggak akan ada yang mau kerja gitu ya, semuanya orang kaya. Atau semuanya orang miskin, nggak kebayang juga itu kan. Jadi miskin, kaya, pintar, bodoh ya, apalagi jahat, baik, semuanya Allah hadirkan di alam dunia ini. Yang intinya sebetulnya ya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mulk ya, bahwa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian ya, di mana ya kehidupan dan kematian ini segala pernak-perniknya ya Allah jadikan sebagai apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, untuk menguji kita siapa di antara kita yang sanggup kemudian menjadi orang yang terbaik ya. Ya, mengamalkan segala apa yang Allah perintahkan ya, patuh terhadap apa yang Allah larang ya. Sehingga kemudian ya sebagaimana hadis yang disebutkan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia dalam mendatangkan manfaat atau maslahat bagi manusia. Maka dari itu kemudian ya, dimanapun kita berada, di posisi apapun kita sedang menjalani kehidupan ini harus diingat bahwa prinsipnya kita tidak boleh menjadi jahat ya, tapi justru kita harus jadi orang baik. Ya, karena kebaikan itulah yang kemudian yang akan menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, yang ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kemudian sahabat iDream ya, di dalam menjalani kehidupan ini ya, kita harus hati-hati ya, waspada, jangan sampai tergelincir ke dalam itu tadi ya, ke dalam keburukan-keburukan ya, sifat buruk, kejahatan-kejahatan, sombong begitu kan. Ya, gara-gara profesi atau pekerjaan yang kita geluti ya, atau sebaliknya menjadi rendah diri, menjadi hina diri, yang menjadi malu ya, gengsi ya, ketika kemudian
merasa ya pekerjaannya itu tadi kan, merasa direndahkan karena pekerjaannya. Padahal halal ya, bukan pekerjaan haram, tapi kemudian ada orang-orang yang merasa rendah diri untuk melakukannya. Malah lebih senang kemudian ngemis ya, minta-minta ya dengan segala topengnya itu. Karena ini kan bentuk ngemis-ngemis macam-macam ya. Ya, kalau dulu ngemis ya di jalanan, sekarang ngemis di rumah bisa itu kan. Ya, pakai TikTok, pakai medsos lah gitu kan. Ya, sama aja prinsipnya gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kemudian justru ya pekerjaan yang baik halal ya malu dijalani gitu kan. Nah, berarti apa? Ya, kita tidak mampu mengendalikan jiwa kita. Nah, orang-orang yang mampu mengendalikan jiwanya ya dalam konteks profesi dan juga pekerjaan, maka profesi pekerjaan yang digelutinya tidak akan mengantarkannya kepada kesombongan dan tidak akan pula mengantarkannya kepada kerendahan diri ya. Ya, Allah perintahkan kita itu rendah hati ya, bukan rendah diri gitu kan. Kalau rendah hati ya hati yang direndahkan gitu kan. Ya, walaupun duduk sama-sama di kursi, tapi karena hatinya rendah, ya tidak merasa lebih mulia dari orang sebelahnya. Nah, gitu. Kalau rendah diri ya kita merasa lebih rendah daripada orang itu. Ya, malah jatuhnya malah menghinakan dirinya. Kalau itu tidak benar, gitu kan. Nah, karena itu kemudian sahabat iDream ya itu juga ya kalau kita perhatikan itulah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Bagaimana kemudian ketika kita hidup di alam dunia ya, di posisi apapun kita ya itu tadi ya, kalau tinggi jangan sombong, kalau rendah jangan merasa hina diri gitu kan. Selagi kita tidak melanggar apa yang Allah perintahkan, tidak melanggar apa yang Allah larang, maka kita tetap adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran kan gitu ya. Tegaskan alla takhafu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir, kamu yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang yang beriman. Nah, ini kemudian kita harus paham. Nah, ada banyak orang ya karena profesinya, karena pekerjaannya kemudian terjebak ke dalam kesombongan. Ya, pangkatnya gitu kan ya tinggi, ya punya bawahan, sombong kepada bawahannya. Pejabat gitu kan dapat pangkat tinggi, sombong kepada rakyatnya. Nah, ini yang kemudian kita harus hindari. Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad nggak boleh begitu ya. Bahkan kalau bicara sombong ini ya semua ya ulama sepakat ya, sifat sombong ini sifat haram ya bagi kita manusia. Sekecil apapun sombong itu tidak boleh, diharamkan. Karena yang boleh memakai sombong itu ya hanyalah Allah, karena Allah itu kan al-mutakabbir ya. Zat yang punya sifat ya, segala yang punya sifat sombong ya, karena kebesarannya gitu kan. Ya dia berhak, ya hanya Allah yang berhak karena dia menciptakan segala sesuatu. Lah kita bikin apa gitu ya. Kita nggak bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada ya. Kalau Tuhan kan mudah ya. Fa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau dia mau sesuatu ya dari nggak ada, Allah tinggal nyebut jadi gitu kan. Kita tidak ada saham dalam penciptaan apapun di alam dunia ini. Bahkan kita juga tidak sebetulnya tidak ada saham ya dalam konteks ya melahirkan anak. Anak itu kan punya yang ngasih Tuhan ya. Kalau anak itu karena ikhtiar kita, karena usaha kita, karena jerih payah kita, seharusnya semua orang bisa punya anak ya. Tapi kan enggak ya. Ada yang suami istri 20 tahun-tahun ya. Ini padahal dua-duanya normal, nggak ada masalah, tapi punya anak nggak bisa. Nah, ini menggambarkan bahwa ya, memang kita tidak punya saham sedikit pun, semuanya adalah milik Allah. Jadi hanya Allah lah yang kemudian layak ya dan berhak untuk punya sifat sombong. Kita makhluk ya jangan ya, jauh ya, tidak boleh punya sifat sombong ya. Bahkan satu ketika ya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika berkumpul gitu. Nah, kalau bab sombong inilah ya, maaf saya agak melipir sedikit ya. Di dalam Al-Quran juga jelas ayat-ayatnya ya, bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri kepada manusia. Hadisnya nanti juga banyak ya. Kalau ayat contohnya dalam surah Luqman ya, ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tusa'ir ya haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ya. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong ya, jangan suka melengos. Ya, kalau ketemu orang yang kita anggap lebih rendah, yang suka melengos membuang muka itu enggak. Jadi yang suka buang muka ya karena merasa lebih baik gitu kan, ya, merasa jauh lebih mulia. Nah ini haram ya, Allah larang gitu ya. Jangan suka buang muka ya dari manusia karena merasa lebih baik dari yang lainnya gitu kan. Jadi tetaplah ya sapa ya orang ya. Ya. Tapi dalam konteks memalingkan muka itu tadi ya karena sombong ya. Kalau memalingkan muka ya demi menghindari ya pertikaian dan sebagainya ya, itu lain cerita. Kan ada juga ya kita buang muka pura-pura nggak lihat, bukan karena kita sombong tapi karena memang kita menghindari konflik ya. Karena kadang-kadang kalau udah tatapan papasan yang ada malah kemudian sakit hati, ujung-ujung jadi ribut. Nah, mendingan kita pura-pura nggak lihat. Nah itu lain cerita itu kan. Tapi dalam konteks sombong karena takut disapa ya, siapa loh gitu ya, nah, itu kan. Akhirnya buang muka, itu nggak boleh, haram ya. Bahkan ya kalau bicara sombong ini wala tamsi fil ardi maraha, dan jangan pula kalian berjalan di atas muka bumi dengan angkuh ya, berjalan di atas muki ya, di atas bumi maksudnya. Kalau konteks berjalan yang dimaksud itu kan kita hidup ya, hidup di alam dunia itu kan, jangan angkuh gitu kan. Tapi kalau kita lihat letterlek ayatnya ya itu kan secara bahasa ya, ya bisa juga kita pahami bahwa jalan dengan dengan penuh gaya kesombongan gitu kan, itu haram. Allah larang wala tamsi fil ardi maraha. Jadi orang beriman itu jalan saja nggak boleh dengan disertai oleh rasa bangga, rasa sombong, rasa angkuh. Karena apa itu dia? Karena merasa lebih baik dari orang, ya karena punya pekerjaan yang apa gitu ya, yang mentereng dan sebagainya. Jadi asli kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar punya sifat rendah hati ya, low profile. Nah, itu ya. Nggak suka membanggakan diri. Karena Allah tegaskan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya karena memang kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Kita bisa begini begitu karena ada Allah begitu kan. Kita ini kalau Allah mau ngedepin matanya nggak bisa, buang angin aja nggak bisa. Itu kan berapa banyak orang yang nggak bisa buang angin. Saya pernah ngerasain juga dulu ya, mau buang angin susah. Ya, karena dipicu makan yang tidak benar. Kalau Allah mau gampang ya. Maka tidak boleh, tidak ada hak bagi kita ya, untuk kemudian punya sifat sombong. Bahkan satu ketika Rasulullah SAW ya, ketika berkumpul dengan para sahabat ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibir. Ya, tidak akan masuk ke dalam surga ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi qalbihi ya, siapa yang di dalam hatinya ya mithqala dzarratin min kibrin. Nah, yang di dalam hatinya ada sedikit ya, ada sifat sombong walaupun sedikit. Zarrah itu kan benda paling kecil ya. Kalau ulama dulu membahasakannya biji sawi, karena biji sawi kan hitam kecil gitu ya. Tapi orang sekarang setelah ada alat canggih ada lagi yang lebih kecil dari itu ya. Molekul ada lagi lebih kecil ya, atom. Makanya kemudian tafsirannya sekarang sebutnya atom. Ya, jadi kan betul-betul sifat sombong itu sedikit apapun gitu di dalam hati tidak boleh kita simpan.
Resikonya apa ya? Kalau kita punya sifat sombong ya, di dalam hati kita mati ya, sifat itu dibawa ya. Rasulullah katakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Wa qala rajul, ya berkatalah para sahabat kan, innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ini sahabat ngeri-ngeri sedap juga dengar begitu kan. Lalu kemudian mereka bertanya, ya, laki-laki itu wahai Rasulullah gitu kan suka dia pakai baju yang bagus ya, pakai juga sendal yang bagus ya, atau sepatu yang bagus. Apakah itu masuk ke dalam kategori sombong begitu kan? Ya senang gitu kan kalau pakai baju bagus, sepatu bagus gitu kan, jalan juga gitu ya. Rasanya gimana gitu kan? Apakah itu masuk ke dalam sifat sombong? Qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal ya. Ya itu enggak masuk. Kenapa? Karena Allah itu indah ya, maha indah dan menyukai keindahan. Ya kalau konteksnya kita suka itu tadi dengan barang-barang yang branded ya, yang bagus-bagus, itu bukan sombong. Karena Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Lalu apa yang dimaksud dengan sifat sombong ini begitu kan? Ya, kalau bukan yang model tadi ya, pakai barang branded ya, merek bermerek ya, kemana-mana dipakai. Orang lihat, ya gimana orang nggak ngeliat, nggak mungkin lah. Di hatinya nggak ada niatan membanggakan di tasku baru, enggak. Tapi memang senang aja pakai. Apa itu sombong juga atau masuk ke dalam kategori sifat sombong yang paling rendah ya? Ya kalau yang membanggakan jelas itu sombongnya kalau membanggakan diri dengan barang-barang yang bermerek. Tapi kalau misalnya kita nggak ada begitu, cuman senang aja. Apakah itu sombong yang dimaksud Rasulullah SAW itu? Maka Rasulullah mengatakan tidak, itu kan. Apa itu sombong? Ya, al-kibru kata Rasulullah SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Yang disebut dengan sombong yang mengharamkan manusia ya, yang menyebabkan manusia haram masuk ke dalam surga adalah merendahkan, menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan orang lain. Ya. Jadi kalau kita menolak kebenaran yang datang, itu sombong namanya. Apalagi kebenaran itu disampaikan oleh orang yang dianggap lebih rendah dari dia. Ya. Suami ya dinasihatin istri, wah yang kena yang ngomongnya istrinya, yang merasa tidak terima. Itu namanya sombong. Ya. Atau yang nasihatinnya, kalau guru yang nasihatinnya ngomong nasihatnya muridnya misalnya, wah kemudian nggak terima itu kan, padahal yang disampaikannya benar. Nah itu sombong namanya. Orang tua ya dikasih tahu anak yang benar nolak, nah itu namanya sombong. Jadi kebenaran yang disampaikan kepada kita tolak ya. Nah, itu namanya sombong. Apalagi waghamtun nas, dan juga merendahkan manusia, ya, merasa lebih baik dari orang lain. Nah oleh karena itu kemudian sahabat iDream ya, jangan sampai kemudian ya sifat sombong ini menjadi pemantik ya dalam jiwa kita. Jangan sampai kemudian sifat sombong ini terpantik di dalam diri kita gara-gara pekerjaan kita. Jadi jangan sampai kemudian kita muncul punya sifat sombong gara-gara pekerjaan, gara-gara profesi yang kita sandang. Makanya kalau dulu saya pernah dengar juga ya ceramah Ustaz Dasat Latif ya. Ya. Jadi nggak semua orang bisa pakai baju seragam coklat polisi gitu kan. Maka itu syukuri sebagai kenikmatan, tapi jangan kemudian menjadikan diri jadi sombong juga ya. Karena nggak semua orang bisa pakai baju seragam polisi, tentara gitu ya. Lalu kemudian dia bisa pakai lalu jadi sombong, ya nggak boleh, ya, haram itu. Ya, itu artinya apa ya, kita pekerjaan kita ya, kemudian profesi kita mengantarkan kita kepada keburukan, kesombongan. Padahal ya, bagi seorang muslim gitu kan, nah, itu jangan sampai terjadi itu kan. Jangan sampai kemudian pekerjaan yang menjadikan kita sombong. Kalau terjadi berarti kita dianggap tidak mampu mengendalikan jiwa kita. Nah, bagaimana ya agar kemudian kita bisa mengendalikan jiwa dalam profesi dan juga pekerjaan? Ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa ya dijadikan sebagai
nasihat ya, menjadi amalan ya, menjadi prinsip di dalam kehidupan kita. Yang pertama ya, bahwa amanah ya dan juga profesionalisme di dalam pekerjaan itu adalah apa? Ya, kewajiban di situ ada kewajiban dan juga hak. Ya. Ya, bahwa ketika kita diamanahi pekerjaan, digaji, maka kita wajib melaksanakannya. Ya, dan orang yang di situ ada hak orang, ya hak orang yang menggaji dan yang mengamanahkannya. Ya, ketika kita ya jadi pejabat misalnya ya, terpilih jadi anggota dewan, harus sadar bahwa itu adalah amanah yang diberikan oleh rakyat. Dan kemudian ya, kita wajib menjalankannya, memenuhinya gitu kan. Ya, jangan sampai kemudian justru apa? Ya, kita terjebak ke dalam sifat sombong tadi gitu. Yaitu sebetulnya jabatan, pangkat, pekerjaan, profesi yang kita miliki adalah amanah saja. Ya, kepercayaan dan yang sewaktu-waktu bisa dicabut gitu ya. Jadi ngapain sombong begitu kan? Lebih baik apa? Dipenuhi, karena itu adalah kewajiban. Kemudian berusaha untuk selalu menepati janji ya, kesepakatan ya, atau juga mematuhi SOP ya, atau standar operasional prosedur ya di dalam pekerjaan kita. Jadi kemudian apa ya, jiwa kita tidak tidak tercemar ya oleh itu tadi ya, pengkhianatan di dalam dunia kerja. Disuruh masuk jam 8 baru nongol jam 10. Kan kadang-kadang ada yang begitu ya, oknum-oknum PNS kadang-kadang kan suka banyak dirazia ya, jam kerja malah nongkrong di kafe, di mall gitu kan. Ada yang begitu oknum ya. Itu nggak sadar gitu kan bahwa dia digaji oleh rakyat begitu kan, kemudian itu adalah sebuah amanah dan juga ada janji-janji gitu kan ya, kan ada sumpahnya itu kan, sumpah jabatan. Kemudian juga berusaha untuk menjaga rahasia pekerjaan dan juga rahasia orang lain. Ini bagian dari pengendalian jiwa kita di dalam profesi dan pekerjaan itu tadi ya. Ya, apa yang menjadi rahasia ya, menjadi aib tidak boleh dibongkar. Ya, kita punya pekerjaan ya sebagai apa gitu, lalu kemudian ada tetangga kita, saudara kita, kenalan kita menjadi klien kita, lalu kemudian terbongkarlah di situ rahasia-rahasianya, maka ya tidak boleh kemudian diumbar ya, tidak boleh disebar-sebar. Kemudian apa? Mendalami pengetahuan dan dalam profesi dan juga produksi serta apapun yang berkaitan dengan pekerjaan sampai menjadi seorang yang ahli dalam pekerjaannya. Ini juga dalam konteks menghindari menghindari kesombongan juga itu kan. Ya, kalau kita memang diamanahi untuk memenuhi ya satu pekerjaan, maka pelajari, kuasai ya pekerjaan itu dengan baik. Ya, bukan malah kemudian sibuk menyombongkan diri gitu kan. Ya, harus profesional gitu kan. Kemudian juga menjaga perilaku dan akhlak Islami di tengah rekan dan juga karyawan. Ya, itu ya. Salah satu akhlaknya adalah jangan sombong. Ya, duduk kita sama ya, kedudukan kita dengan teman-teman kita, tahu-tahu kita naik pangkat, ya, teman-teman kita jadi bawahan kita. Maka kemudian jangan rubah perilakunya. Profesionalisme ya jelas ya. Kita punya teman jadi bos, ya, jadi atasan kita, ya profesional lah gitu kan. Ya, jangan kemudian merasa situ kan teman saya. Ya. Kemudian tidak mematuhi arahan-arahan, itu tidak benar. Orang Islam yang jiwanya bagus, jiwanya tangguh, ini nggak akan berkhianat begitu kan. Ya. Karena yang punya jabatan ternyata temannya gitu kan. Dia profesional. Kemudian berjuanglah untuk selalu bersikap tawadhu ya, walaupun memiliki kekayaan ya, atau jabatan yang tinggi. Ya, untuk menghindari sombong tadi, ya, jadilah orang yang bersikap tawadhu ya, rendah hati, belajar. Ya. Jangan membanggakan diri dengan jabatan, ya, dengan kekayaan.
Karena itu tadi ya, itu semua adalah amanah yang bisa dicabut sewaktu-waktu. Ya Allah kalau udah menyabut kan sebentar aja, set, ini kan, dipantik satu kasus, satu isu, wah, buyar semuanya. Ya, berusaha untuk tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, sesuai dengan tahapan dan adab-adabnya, ya, nggak boleh langsung juga gitu ya. Ada tahapannya. Ya. Kemudian juga berusaha untuk apa? Menginisiasi ya segala perbaikan perdamaian ya antar sesama ya, rekan kerja kah, instansi kah gitu kan ya, jangan ada kemudian saling dengki, saling iri gitu ya. Nah itu bagian dari profesionalisme kerja ya. Dan yang paling penting apa ya, jabatan kita, kekayaan kita ya, pekerjaan kita tidak melalaikan kita dari zikrullah ya, dari mengingat Allah, dari ibadah. Dan justru ya sahabat Adam, dengan ibadah inilah ya kita bisa mencegah, membagari diri kita dari sifat sombong. Nah, dengan ibadah ya, kalau rajin kita ke masjid ya, di sholat 5 waktu, rajin ke mana lagi ya, ke majelis-majelis pengajian ya, ikut gabung dengan orang gitu kan, padahal kita punya jabatan tinggi ya, tapi ya duduk gabung aja sama yang lesehan gitu kan. Ya, kalau begitu model kita, insya Allah kita akan terhindar dari sifat sombong. Ya, sombong yang disebut Rasulullah tadi ya, merendahkan menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah kalau begitu insya Allah ya sahabat Adrim, ya, kita masuk ya ke dalam kategori orang yang bisa mengendalikan jiwa dalam profesi dan juga pekerjaan kita. Maka insya Allah ya profesi kita, pekerjaan kita, ya, apalah sebutnya, apa yang kita hasilkan dari itu semua akan mengantar kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang ujungnya adalah surga. Nah, kan itu yang kita mau ya. Tadi kan Rasulullah katakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga ya man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Ya enggak akan masuk surga ya. Kalau kita tadi menjalankan pekerjaan ya atau profesi ya sebagaimana yang diajarkan di dalam Islam, mencegah diri dari kesombongan, maka insyaallah ya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah. Ya, maka sebagai terapinya mulailah dari sekarang ya, untuk tidak sungkan ya menerima masukan, kritikan dari siapapun. Ya, walaupun yang ngasih masukan itu adalah bawahan yang jauh di bawah kita, misalnya direktur dengan OB, misalnya OB kan jauh ya. OB-nya ngasih nasihat, ngasih masukan yang positif, diterima aja, makasih. Ya. Saya jadi sadar. Bahasa itu harus kita ucapkan juga agar kemudian menjadi apa ya, afirmasi di dalam diri kita bahwa memang kita nggak boleh sombong. Ya, kemudian apa juga tadi ya, berusaha untuk tidak merendahkan orang lain. Ya. Jangan rendahkan orang gara-gara perbedaan-perbedaan yang Allah jadikan. Ya, memang Allah yang menjadikan ya, kita berbeda. Ya. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin, tapi kemudian jangan menyebabkan kita menjadi merendahkan. Jangan merendahkan orang gara-gara kemiskinannya. Ya, jangan rendahkan orang ya gara-gara mungkin beda agama. Rasulullah aja sahabat itu ya, ketika beliau berkumpul dengan para sahabatnya di satu waktu ya, kemudian lewat ya keranda jenazah ya orang Yahudi. Jadi ada orang Yahudi mati ya, kemudian mau dikubur, lewat ya di depan Rasulullah dan para sahabat. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah berdiri untuk menghormati. Ya. Rasulullah tidak merendahkan ya, tidak merendahkan orang yang beda agama ya, beda derajat. Apalagi kita gitu kan, Rasul bukan gitu ya, Nabi apalagi. Maka berjuanglah untuk kemudian berusaha untuk tidak merendahkan orang lain dengan alasan apapun. Ya. Demikian sahabat Adrim ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya berikan pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.